Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin para pemirsa di mana saja berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran pada ayat 156. Wallahu yuhyi wa yumit. Dan Allah menghidupkan dan mematikan. Allah yang menghidupkan kita dan Allah pula yang mematikan kita. Para pemirsa di mana saja berada, pada kesempatan ini coba kita lihat hidup dan mati. Apa itu hidup dan apa itu mati? Dalam bahasa Indonesia, hidup itu ada 5 huruf. Ada H, ada I, ada D, ada U, ada P. Hidup. Ini menurut pandangan saya. Ya, pemirsa terserah. H hanya, I ini, D dunia, O untuk, P pengabdian. Apa itu hidup? Hanya ini dunia untuk pengabdian. Pengabdian kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat pada ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiadalah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, mengabdi kepadaku. Jadi hidup hanya ini dunia untuk pengabdian. Pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan selalu melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Selanjutnya mati. M-A-T-I, mati. Apa itu M? M adalah mempertanggungjawabkan. A amal. T terhadap I ilahi, mempertanggungjawabkan amal terhadap ilahi. Ketika kita hidup disuruh mengabdi, beramal kepada Allah, maka ketika meninggal atau mati dimintai pertanggungjawaban. Para pemirsa di mana saja berada, Allah telah memvonis kita, yaitu dengan vonis hukuman mati. Tidak bisa lagi kita naik banding. Apa kita mau lapor ke Petun atau P2N, atau kita mau lagi naik banding ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi? Tidak bisa. Allah telah memvonis kita, hukumannya mati, yang namanya hidup mati. Dalam undang-undang Allah, Quran surah Al-Ankabut pada ayat 57. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dalam Quran surah Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa atau bernyawa pasti merasakan kematian. Itu vonis Allah. Kita tidak bisa mengelak, tidak bisa lari daripada kematian. Juga sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Jumu'ah pada ayat 8.
Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Muhammad, kata Allah, sesungguhnya kematian yang dia lari daripadanya kematian, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu menemui kamu. Yaitu kalimatnya mulaqikum, menemui kamu. Kematian itu mendatangi kita. Kematian itu mendatangi kita. Dia datang kepada kita. Bukan kita datang pada maut, tapi maut itu sendiri yang datang kepada kita. Karena itu yang Allah sampaikan, dia pasti datang. Oleh karenanya persiapkan diri kita. Selama kita hidup di dalam dunia ini, kita akan merasakan kematian, maka tidak bisa lari. Maka perbanyak amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah saja yang dapat disampaikan pada kesempatan yang amat sangat mulia ini. Semoga bermanfaat adanya. Dibilang korang, kita mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.